Seruat apapun chart yang ada di hadapan kalian itu bisa dibaca asal kalian tahu yang namanya struktur. Nanti tak tunjukkan contohnya kenapa struktur ini sangat penting. Kita lihat di chart. Coba contoh chart yang root apa menurut kalian? Nah, ini banyak di request ini. Bagaimana cara mencari zona supply demand di chart yang ruwet? Kan zona supply demand ini hanya mudah dibaca ketika ada di buku teori toh. Kalian sudah browsing kan kemana-mana. Ini cara mencari supply demand kelihatannya mudah teori. Contohnya pun hanya yang simpel-simpel kan. Tapi pembahasan praktek di chart mumet, mabuk. Gini, sekarang tak tunjukkan bahwa chart seruat apapun itu tetap bisa dibaca. Kunci, ingat, kunci untuk membaca zona supply demand bukan di pola candle. Kalau kalian tahu hal ini, kalian gak akan pernah bingung. Tahu apa itu? Yes, struktur. Struktur. Jadi struktur sangat penting. Cuman disclaimer ya teman-teman ya. Kalau kalian nemu chart yang nggak bisa dibaca dan kalian bingung chart ini ngomong apa ke kita, ya wis, nggak usah di-entry. That's the first lesson. Nggak perlu di-entry. Ke chart coba. Ini GBP CHF. Oke, ini zona supply demand-nya yang mana gitu. Kalian pernah bertanya kayak gitu kan? Lihat-lihat. Oh, katanya di teori, oh rally base drop. Ini. Cuman ini apa ini? Ini apa? Mumet. Oke. Nah, sebelum kita ke chart lagi, kita akan rodok bedah basic ya. Jenis zona itu ada berapa sih? Secara teori, zona supply demand itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah zona reversal, zona pembalikan, rally kenceng, membentuk sideways, zona base, equilibrium, keseimbangan, lalu drop. Good. Zonanya yang mana? Ya yang seimbang ini, gitu. Atau harga drop, base, rally. Mana zona equilibrium itu? Yang ini. Oke, santai. Yang ada di depan kalian ini itu praktisi lebih dari 10 tahun. Trading hanya satu teknik satu macam, dan channel ini pun hanya bahas satu teknik satu macam, tapi mendalam. Jenis yang kedua, mungkin kalian sudah tahu, itu rally base, rally drop, base drop. Harga dari bawah kan ke atas, sideways, lalu melanjutkan kembali ke atas. Zona base, zona esek-esek ini, itu zona SD-nya. Nah, ini sama continuation, hanya dibalik aja, drop, base, drop, continue turun. Hanya ada 2 itu. Sesimpel ini. Cuman di chart, Pak, di chart koyong ini. Apa ini kita. Jika kalian bingung, kalian perlu tahu apa itu struktur. Tahu nggak? Struktur adalah kunci untuk mengaplikasikan teori zona supply demand ke chart. Oke, sekarang kita akan bahas struktur yang continuation dulu, yang penerusan momentum. Nah, oke. Kalau kalian lihat penerusan kan entah rally, base, rally atau drop, base, drop. Kalau kalian bener-bener perhatikan drop, base, drop, ya kayak gini, kalian akan lihat bahwa ini sebenarnya struktur. Tahu kan struktur? Masa hari gini nggak tahu struktur? Bener nggak tahu? Oke, tak jelaskan. Struktur sesimpel ini. Satuan dari struktur di susunan market adalah Nah, kayak gini. Harga membentuk support di sini, harga membentuk resisten di sini. Lalu harga turun. Ini struktur.
dan ujung atas dan support yang ini, ujung advance, lalu ujung retracement paling ekstrim ini, itu struktur. Kalau harga sudah broken support, ini baru struktur. Ingat ya, banyak yang salah memahami struktur. N, kalian tahu N kan? Nah, ini N. Kalau harga belum break S, masih kayak gini, oh berarti kalau nandai kayak gini itu bukan. Struktur belum jadi. Jadi struktur hanya struktur kalau sudah broken. Kalau belum broken belum struktur. Coba kalau kalian benar-benar perhatikan drop base drop, itu sebenarnya struktur loh. Let's see, ini kan drop struktur loh. Iya kan? Mungkin kelihatan di chart itu kayak pola candle, but not. Nah, seringnya continuation ini kebungkus candle. Cuman kalau kalian zoom ke time frame kecil, kalian akan melihat struktur. Nah, simple, struktur. Think about struktur. Reversal, Pak. Kalau rally base drop, Pak, atau drop base rally, ini zona penerusan kan, drop base drop kan. Zona reversal itu, zona continuation ini di break, lalu membuat continuation yang lain. Lihat, continuation turun, di break di sini, dan digantikan dengan continuation naik bullish. Jadi apa yang kalian dapat di sini? Drop base rally. Struktur juga kan, struktur turun, struktur turun, struktur turun, struktur turun, struktur turunnya di broken atau mungkin sideways dulu di sini gitu. Lalu di broken baru dia continue naik. Sideways dulu, kental-kentul di sini, kelocking di sini, kekunci di sini, lalu broken, retrace dan naik. Ada kalanya dia nggak retrace gitu kan. Nah, understand di sini sebenarnya rally base rally dan drop base drop itu hanyalah kumpulan dari struktur. Simple but powerful. Bagaimana membaca supply demand? Everything. Oke, di chart ini pound dan Swissy, H4, zona supply demand ada dimanapun. Zona supply ada di atas harga sekarang, zona demand ada di bawah harga sekarang. So, di mana aja zona-zona ini? Kita akan tandai di satu kolom chart ini. Good. Kalian lihat ini ujung kan? Ini ujung kan? Di sini kalian lihat resisten. Lalu di spike ke atas. Lalu dia drop base drop. Nah, drop base drop di sini itu adalah supply. Tara. Simple kan? Ingat, ini struktur. Kalau kalian lihat ini struktur. Y dari atas drop, retrace, lalu drop advance. Bisa dimengerti? Loh Pak, kok bukan yang ini Pak? Ini kan juga ngebreak resisten Pak. Oh ya betul, ini juga sebenarnya cuman ini itu rally base rally. Nah struktur juga kan. Ini rally base rally. Cuman rally base rally kecil di sini di break jadi drop base drop. Sekarang yang aktif adalah drop base drop karena ini yang rally base rally biru ini sudah dihancurkan di masa lalu. Good. Simple kan? Eko. No Pak, kalau ini Pak, kalau drop base drop ini Pak. Ini kan juga drop base drop Pak. Dari atas nge-gap turun, harga nge-base lalu drop. Betul. Ini juga. Teman-teman perlu kalian tahu ya, ada dua jenis
struktur yang penting dan tidak penting. Papa, apa maksudku? Kita lihat di merah, lihat di merah ini. Merah kan drop base drop yang selaras dengan SR yang ini kan. Betul? Sip. Nah, cuman kan ini kan juga struktur, Pak. Tak gambar lagi. Ini drop, base, drop. Tak kasih warna merah. Oh, hitam. Ini. Cuman kan di sini kan juga ada lagi, Pak. Ini kan lalu drop. Berarti ada 2 struktur dong, Pak. Yang ini dan yang ini, Pak. Which is betul. You are right. Betul. Nah, di struktur itu ada zona utama dan hanya ada retracement biasa ke zona. Apa maksudku? Biasanya zona yang penting itu di kirinya dia dihasilkan ngebreak sesuatu. Oke, rally base rally ini gitu. Lalu di broken, melakukan retest lalu drop. Jadi drop base drop. Ini yang utama. Atau dari SR besar di kiri, crossing langsung ke sini. Ini. Nah, ada zona-zona kampret yang tidak ngebreak apapun di kiri, tidak ngebreak demand apapun di kiri. Contoh gini, ini pengkolannya dan drop. Pengkolan ini ngebreak nothing gitu loh. Karena apa? Contoh sini ya. Nah, struktur ini penting karena ngebroken ini. Kalau struktur yang ini nggak penting-penting amat karena tidak ngebreak demand di kirinya. Nah, di bawahnya yang ini justru penting karena ini ngebreak ini. Simple. Sederhana tapi dalam. Oke, ini lihat. Ini nothing too special di kirinya. Jadi aku hapus. Drag. Ketemu zona yang itu. Zona ini tereliminasi. Ini lumayan minor. Cuman di skala ini lumayan works. Lihat, ini ada struktur diberikan sama yang ini. Painter. Drop, base, drop. Kita punya supply. Nah, kita kesulitan lihat chart supply demand karena kita berekspektasi zona itu pasti tipis. Oh tidak. Tidak temanku, ada zona yang lebar kayak ini. Ini zonanya lebar, jeder. Nah, selebar ini. Apa yang perlu kita lakukan kalau struktur tumpuk kayak gini? Sebenarnya kita bisa scanning penting atau tidak dari yang di broke di kiri. Contoh, zona ini hasil dari ngebreak pengkolan kecil ini. Dan pengkolan kecil ini itu sebenarnya minor dari yang major yang besar ini. Oke, so kita dapat bilang bahwa struktur yang besar ini lebih kuat dari struktur yang kecil. Meskipun di sini adalah supply. Pak, mosok zona kok lebar, Pak? Nah, teman-teman, kalau zona terlalu lebar artinya ya berarti zona terlalu lebar. Ya, maksudku apa? Kita berekspektasi oke, zona itu kecil-kecil dan renggang-renggang kayak gini, antara satu dan yang lainnya jaraknya renggang gitu. Dalam realitanya zona itu kampret, ada yang kecil ada yang lebar dan somehow mepet-mepet kayak gini. Ini yang membuat kita perlu agak bersabar ngeladenin market. Cuman cluenya ini, kalau ada zona yang lebar kayak begini, dihasilkan ngebreak SR gitu ya di kiri gitu. Nah, ini adalah tetap zona supply, tetap nggak peduli tipis atau lebar, nggak peduli. Meskipun entryku memang terkenal tipis-tipis dari entry ke SL-nya, RR ku besar. So gimana?
Gimana caranya membuat pengkolan besar jadi kecil? Jadi SLA kecil-kecil. Ya simple, zona terbaik. Ingat-ingat ya, zona terbaik di dalam sebuah struktur itu di ujung struktur. Why it is. Ingat teman-teman, tujuan kita melihat struktur adalah mencari drop atau rally base drop. Nah, tahu nggak dari drop base drop ini maksudnya apa? Atau rally base rally? Apa sih zona equilibrium itu maksudnya apa? Ini zona keseimbangan pasar. Artinya di zona ini itu adalah harga pasaran di waktu tertentu, time. Di range ini harga pasaran. Harga pasaran terbaik berapa kalau mau nge-sell? Tentu harga pasaran yang mahal ini harga pasarannya. Harga premiumnya ini. Makanya kalau kalian melihat anatomi struktur nggak mulus seperti kulitnya selebritis gitu kan. Terkadang agak banyak noise-nya kayak gini. Cuman jangan panik. Anggap ini adalah struktur di time frame besar. Cuman kalian zoom in ke time frame yang lebih kecil. Lihatan anatominya. Keseluruhan struktur ini. Ya bisa sih, sell di sini, stop loss di situ bisa juga sih. Cuman kan terlalu lebar. Aku nggak suka XL lebar-lebar. Kalian nih suka nggak? So, ambil pojokannya di rally base dropnya. Case yang lebar kayak gini, ini zona supply ini. Cuman ingat ya, zona lebar tetaplah lebar. Tapi kita bisa perkecil area entry kita. Zonanya tetap selebar itu. Cuman area entry kita diperkecil. Pak, ini apa Pak? Kok ada drop base drop? Ingat, zonanya selebar ini. Drop base drop di sini sebenarnya tetap dalam cakupan zona ini, selebar ini. Tetap supply, cuman bagian keseluruhan inilah supply-nya. Nah, kalau bisa kita lihat artinya ini itu minor, ini majornya begitu. Meskipun minor tetap bisa menghasilkan sih di sini. Dan drop. Okay, good. There. Kita dapat 2. Di bawahnya simple. Tinggal diulangi. Dararara. Gitu kan. Ini kita punya SR, ini kita punya struktur alias rally base rally yang ini. Boom. Ini juga. Iya, struktur. Tada. Cuman kan lebar. Oh iya, bisa sih dipepetin lagi. Zona entry-nya cuman zona supply, tetap zona supply meskipun lebar. Tararara. Oh, di sini kita punya drop base rally. Tara. Lebar juga sih zonanya. Segini. Tarara. Inilah market temanku. Welcome. Nah, ada yang tanya, "Loh Pak, terus entry ini di mana?" Bagaimana piye kalau di setiap sudut tikungan, bahkan di belakang jendela, di belakang pantat itu ada zona supply demand-nya, gitu kan? Kan bingung kan jika everywhere ada zona supply demand. Everywhere ada. Oke, gini, perspektifnya trader price action supply demand itu tidak menebak akan ke atas atau akan ke bawah. No. Kita lebih ke level mana yang patut untuk di entry gitu. Jadi contoh, kalau kalian lihat ini sudut pandangnya bukan oke, ini akan naik atau turun, enggak gitu. Jadi perspektifnya itu kita nunggu di sini atau nunggu di sini. Kita nunggu di area ini untuk sell atau nunggu di sekitar area ini untuk melakukan buy. Jadi kita nggak melihat harga dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang yang nebak-tebakan up or down. Cuman kita melihat level mahal dan murah. Market kan kayak gitu kan. So,
Poinnya adalah kita nunggu di sini, di sini. Nah, kalau harga sudah ke sini, kita take decision. Itu kan trading plan kan itu. Price reading, kita lihat chart kan itu. Keputusan apa yang mau kita ambil gitu. Semua price reading bla 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 bla. What's your decision? Buy or sell or do nothing. Itu kan. Di sini, teman-teman, kan harga kan masih berada di sini. Belum di zona supply atau demand. Artinya simple, no decision. Well, broker nggak akan suka teknik ini. Broker nggak akan suka. Tahu nggak kenapa? Karena kita jarang entry. Jika kalian ya diajari tiap hari harus ada entry, tiap detik, ini tebak kemana? Siapa yang ngajarin kalian? Apakah broker yang ingin kalian entry tiap saat, tiap menit, tiap detik? Nah, planningnya adalah, oke, kita lihat GBP JF ini. Planningnya adalah kalau harga menyentuh ini, jebret gitu ya, jebret. Target terdekat itu ini. Why ini? Karena ini struktur kecil di break, retrace, lanjut ada rally, base rally. Think about that. Entry di sini nggak bisa target di sini or here. Why? Di skala ini jadi penghalang. You have no data, we have no data kalau ini dilewati or not barrier ini. Yang kita tahu ini adalah barrier. Yang paling simple ya wis target konservatif ini aja gitu kan. Loh Pak, katanya RR besar. Kalau entry di sini, stop loss di sini gitu, di atas zona ini. Lalu target di sini kan RR kampret Pak. RR hanya setengah. Risiko $100 di kesini hanya dapat $50. Kurang asik kan? Betul. Itulah sebabnya teknikal sama harus bisa beda tergantung eksekusi. Kalau kalian masuk forum Discord, kalian akan melihat orang-orang entry pucuk-pucuk. Somehow sering nggak ke-trigger pending order apa. Dengan teknikal yang sama kayak ini, mereka nggak langsung entry di sini, mereka nunggu di pojokan untuk risk to reward. Karena risk to reward ya, tahu nggak bedanya risk to reward 1:1 sama 1:3? Atau 1:6 atau 1:10. Perbedaannya simple. Teknikalnya sama. Mereka tidak entry ketika banyak orang lain entry, mereka hanya menunggu retracement. Coba kalian backtest atau pengalaman kalian wis. Ketika kalian entry floating minus dulu nggak? Rata-rata. Bukankah lebih asik kalau lebih sabar menunggu retracement? Risk rewardnya lebih gede dengan teknikal yang sama. Oke, yang terakhir. Ini penting, trading plan. Why? Kenapa trading plan itu sangat penting? Karena in the end toh trading plan kan yang ngomong kita eksekusi atau enggak. Kan ini teknikal namanya, ini price reading. Hanya trading plan yang bilang buy ketika ada ini, ketika ada ini, ketika ada ini. Teknikal enggak pernah bilang sell di sini, buy di sini, enggak pernah bilang itu. Yang bilang buy atau sell itu trading plan kita, oke? Nah, ada orang yang stylenya kayak gini. Oke, mereka lihat supply di sini, mereka butuh second confirmation around here, mungkin semacam kayak Quasimodo. Ada yang kayak gitu, ada yang nunggu kayak gitu karena trading plan-nya kayak gitu. Ada yang langsung pancung dengan target yang ini. Well, ya somehow akan fail juga, akan ada SL-nya. Cuman yang bilang buy atau sell itu trading plan, bukan teknikal. Oke. Always inget itu. Teknikal kan kambing paling hitam di ruangan ini. Why? Karena apapun problemnya salahin teknikal. SL ganti teknikal, MC ganti teknikal, nggak sadar. Yang ngeremuk nih karena nggak punya trading plan. Think about that. Sampai jumpa di forum diskusi.